Jadi kita masuk di materi berikutnya, yaitu materi gerak parabola. Ini sudah pertemuan ke-8 ya. Ya, ini baru pertemuan ke-8 untuk materi gerak parabola. Mungkin waktu kalian tes kemarin sempat dapat gambar kayak begini mungkin. Ya, mungkin. Tidakkah? Tidak ada yang nyahut. Masuk cikan. Oke. Oke. Saya lanjut saja karena tidak ada yang mau komentar soal gambar ini. Gerak parabola. Saya munculkan dulu. Enggak usah pakai anotator hari ini. Jadi gerak parabola adalah gerak yang merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan di sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Jadi yang saya bahas ini ada berapa slide? Ya, segini slide itu ada. Saya sudah jelaskan semua rumus-rumusnya sih di video tutorial yang saya upload di YouTube. Ini dibahas ulang atau tidak? Tidak ada yang nyahut. Bahas ulang kerjanya saja Ustadz yang dijelaskan. Assalamualaikum Ustadz. Muhammad Fadil Laude, izin bersalam. Kenapa? Saya lupa kasih link absen di. Tunggu. Tadi yang saya tanya ini mau dijelaskan ulang atau tidak yang materinya itu? Jelaskan ulang Ustaz, jelaskan ulang. Jelaskan ulang saja Ustaz. Bagaimana kalau saya tidak usah bikin saja video tutorialnya karena ujung-ujung kan harus dijelaskan ulang. Boleh Ustaz. Jadi tidak usah saya bikin lagi video tutorialnya kan? Jangan Ustaz, tetap Bikin Ustaz, bikin. Aduh. Bikin atau tidak bikin nih? Karena dijelaskan ulang juga ujungnya kan? Kayak ketiga, ya gitulah. Capek tahu, ya Allah 2 kali dijelaskan. Ya sudahlah. Ustaz, ini pertemuannya dimasukkan di YouTube atau tidak? Dua-duanya masuk di YouTube. Masuk di YouTube. Kalau saya lebih baik untuk bikin tutorial. tetap di YouTube saja Ustaz. Nanti kita subrek. Itu link absennya ya. Oke, kita jelaskan ulang. Masya Allah. Jadi saya kembali. Jadi gerak parabola itu adalah gerak perpaduan gerak perpaduan dari gerak lurus beraturan di sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Kenapa di sumbu X itu bergerak lurus beraturan? Karena tidak ada percepatan di sumbu X. Yang adanya percepatan itu di sumbu Y. Percepatannya senilai dengan percepatan gravitasi. Nah, gambar dari gerak parabola yang saya mau pakai itu bentuknya seperti ini. Nah, kunci untuk menyelesaikan gerak parabola itu yang pertama, waktu itu adalah besaran yang bernilai sama untuk tiap sumbu. Jadi, di sumbu X dan sumbu Y itu nilai waktunya sama. Jadi, kalau di X sudah bergerak 5 detik, berarti di Y juga sudah bergerak 5 detik. Seperti itu. Kalau kecepatan awal, kalau kalian misalnya dapat kecepatan awalnya itu benda 50 meter per sekon, kalau kalian dapat 50 meter per sekon, berarti kecepatan awalnya yang ditempuh
harus diproyeksikan dulu ke sumbu X sama sumbu Y. Nah, seperti itu. Tapi kalau kecepatannya sudah berada di sumbu X atau di sumbu Y, itu enggak usah lagi diproyeksikan. Bisa? Mengerti kah? Tidak ada yang nyaut. Lanjut. Besaran yang ada di sumbu X itu menggunakan kecepatan awal di sumbu X. Jadi kalau kita mau cari besaran-besaran yang ada di sumbu X ini, maka kecepatan yang kita pakai adalah kecepatan awal di sumbu X. Kalau yang ditanyakan kurang gede kah? Jadi kalau kita mau cari besaran-besaran yang ada di sumbu Y, berarti kita pakai kecepatan awal yang di sumbu Y. Nah, kalau berdasarkan dua penjelasan tadi, yang poin ketiga sama poin keempat, berarti kedua besaran di sumbu X dan sumbu Y itu, di tiap sumbu itu tidak bisa saling mencampuri. Jadi kecepatan awal di sumbu X hanya bisa dipakai di sumbu X, kecepatan awal di sumbu Y hanya bisa dipakai di sumbu Y. Nah, kecuali besaran waktu. Ingat poin pertama nih. Jadi waktu itu nilainya sama untuk tiap sumbu. Sampai sini mengerti? Ngerti. Oh, iya. Iya, ngerti Ustaz. Ngerti, Ustaz. Ya. Oke, jadi berikutnya saya mau bagi jenis-jenis lintasan gerak parabola itu menjadi 3 jenis lintasan. Yang pertama itu lintasan masuk di mereka kah? Ustaz, boleh balik ke slide sebelumnya? Tunggu dulu. Ada orang Mau saya screenshot. Ini belum saya upload di e-learning kah? Belum kayaknya. Nanti saya upload di e-learning. Ini toh, sudah? Ya, Ustaz. Nah, ini tadi jenis-jenis lintasan parabola. Jadi yang kalian lihat full ini namanya lintasan asimetris. Lintasan asimetris ini kenapa saya sebut lintasan asimetris? Karena panjang lintasan yang sebelah kiri sampai ke titik puncak, sampai ke sini, itu tidak sama panjangnya sama yang sebelah kanan. Nah, makanya saya sebut lintasan asimetris. Kalau yang simetris berarti dari, misalnya ditembakkan dari tanah, terus kembali lagi ke tanah. Nah, itu simetris namanya. Jadi panjang lintasan yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Nah, Assalamualaikum Ustaz, masih ada. Ya. Masih ada yang belum dikonfirm Ustaz. Apa? Masih ada yang mau masuk, belum dikonfirm. Nggak ada. Ini belum masuk dia bilang kata Ustaz. Dulu. Di Telegram dia bilang. Dia PC saya. Ah, di PC Anda? Atas Iya, dia nama? bilang Ustaz Anissa Tri. Anissa Tri. Oh, iya. Dia bilang suruh Ustaz konfirm dulu. Saya wawancaranya mau dikonfirm, tidak ada muncul. Coba ulang. Itu Mika? Bukan. Rum Irawan Ustaz. Belum dikonfirm dia bilang Ustaz. Caranya nih, nggak kelihatan orangnya. Nah itu. Tuh. Sudah tah? Sudah masuk toh? Nih. Ini Satri. Oh, sudah Ustaz. Oke, saya lanjut di lintasan setengah parabola.
Kalau lintasan setengah parabola berarti lintasan yang kita ambil itu hanya ketika bendanya naik saja atau turun saja. Jadi kalau yang setengah parabola itu tidak naik turun, naik saja atau turun saja. Jadi itu 3 jenis lintasan gerak parabola, jadi tiap jenisnya itu beda-beda perlakuan yang kita pakai. Oke, ada 3 besaran yang biasa kita hitung dalam gerak parabola. Yang pertama waktu mengudara. Jadi kalau untuk menghitung benda mengudara itu yang kita perlukan adalah kecepatan benda di sumbu Y. Kenapa kita perlu kecepatan benda di sumbu Y? Karena yang mengangkat benda di udara itu adalah V0 Y-nya. Seperti itu. Terus yang bagian kedua, waktu mengudara dibagi menjadi 2 bagian ketika bendanya naik sama ketika bendanya turun. Nah, kalau naik berarti itu gerak vertikal ke atas. Kalau dari titik puncak sini turun ke bawah itu namanya gerak jatuh bebas. Jadi menghitungnya kalau yang naik geraknya namanya gerak vertikal ke atas. Kalau yang turunnya namanya gerak jatuh bebas. Ini yang masih normal-normal ya. Ya, Ustaz. Terus berikutnya, persamaan menentukan waktu itu menggunakan rumus pertama atau ketiga pada gerak vertikal. Rumus pertama itu yang kalau rumus pertama itu yang PT sama dengan V0. Kalau naik itu berarti dikurang GT. Kan? Ini kalau naik. Kalau yang turunnya kita pakai persamaan yang ini. H sama dengan V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, ini yang untuk turun. Nah, ini untuk yang naik. Seperti itu. Jadi kalau yang naik G-nya itu bernilai negatif, kalau yang turun G-nya itu bernilai positif. Seperti itu. Kita lanjut di bagian berikutnya kalau tinggi maksimum. Nah, kalau tinggi maksimum berarti yang kita tanyakan itu adalah besaran yang ada di sumbu Y. Karena tinggi kan, tinggi. Kalau tinggi berarti kita butuh kecepatan awal yang di sumbu Y. Ingat, besaran yang kita cari di sumbu Y berarti kecepatan yang kita pakai adalah kecepatan yang ada di sumbu Y. Nah, kalau kita mau cari tinggi maksimumnya, kita pakai persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, kan yang kita tanya adalah tinggi maksimum. Kalau tinggi maksimum, kecepatan benda ketika di titik maksimumnya sama dengan berapa? Saya ulang nih pertanyaannya, ya Allah. Kalau kita, yang ditanyakan adalah kan tinggi maksimum. Nah, terus yang saya tanyakan adalah berapa kecepatan benda ketika mencapai tinggi maksimumnya? 0 bukan Ustaz? Ya, 0. 0 sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Nah, ini yang min 2GH pindah ruas ya.
Jadi 2GH sama dengan V0 kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah H-nya. Berarti H sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadrat. Terus dibagi 2GH. ya. V0 yang dipakai V0 apa? Y. Ya, jadi V0 yang dipakai adalah V0 yang di sumbu Y. Ingat ya? Ya. Y. Oke, saya lanjut di jarak maksimum. Nah, kalau jarak maksimum, kalau jarak maksimum yang ditentukan itu berarti yang ada di sumbu X. Maksudnya jarak maksimum itu dari sini ke titik jatuhnya. Misalnya titik jatuhnya itu di sebelah sini. Berarti itu yang ditanyakan ada di sumbu X. Kalau ada di sumbu X, berarti kecepatan yang kita pakai juga kecepatan awal yang ada di sumbu X. Nah, ingat tadi kan kalau di sumbu X itu geraknya benda adalah gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, satu saja itu rumusnya. Nah, gerak lurus beraturan itu rumusnya cuma satu, V sama dengan S per T. Kalau gerak lurus berubah beraturan, 3 rumusnya. Kalau gerak lurus beraturan, 1 rumusnya. Nah, terus yang ditanyakan adalah jarak maksimum. Kalau jarak maksimum berarti S-nya yang ditanyakan kan? S. Berarti S-nya sama dengan V kali T. Nah, dikali T. Kali T. T apa yang di sini? T yang kita maksud di sini adalah T saat bendanya mengudara. Kalau mengudara berarti ada T saat dia naik, ada juga T saat dia turun kan? Ya, Ustaz. Nah, berarti T yang kita pakai tadi itu yang di slide ini, nah, T-nya dihitung dulu di sini, T saat naik sama T saat turun, baru dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, baru dikasih masuk ke dalam rumus yang ini. Astaga. Apa sih yang astaga ini? Coba ya kita coba satu kah? 2 kah? Ya, secukupnya lah. Ini, sebuah bola yang berada di tanah ditendang oleh seorang pemain sepak bola yang sudut tendangannya sebesar 30 derajat dari permukaan tanah. Kecepatan awal gerakan bola hasil tendangan pemain tersebut adalah 20 meter per sekon. Hitung jangkauan tendangan bola dan tinggi maksimum yang dicapai bola. Jangkauan tendangan bola ini sama kalau disebut jarak maksimumnya. Untuk menjawab ini saya pakai papan tulis ya. Jadi saya kembali dulu ke kamera. Hapus. Ya Allah, orang nyanyi. Mana penghapus ini? Baterai kabel. Oh iya, kasih tahu temannya yang jarang kan kalian sudah tahu bahwa nanti masuk sekolahnya itu mungkin di semester berikut toh? Ada yang sudah tahu itu kah?
Ya Ustaz ya. Ah, Iya. karena mungkin kalian sudah pada tahu bahwa semester berikut baru masuk, yang mungkin agak abai mengerjakan tugasnya, ya selamatlah. Toh, itu saja yang saya mau bilang. V0 benda itu tadi adalah 20 meter Meter per second. sekon. Sudut angkatnya atau sudut elevasinya itu 30 derajat dari permukaan tanah. Kalau dari permukaan tanah berarti dari sumbu X. Berarti misalnya ini tanahnya, bolanya itu ditembakkan begini. Ini sudutnya 30 derajat, kayak begitu. Terus yang ditanyakan adalah bagian A, jarak Maksimum. maksimum. Terus yang bagian B adalah tinggi maksimum. Nah, jadi kalau dapat soal seperti ini, jadi kecepatan awalnya ini, kita harus proyeksi dulu ke sumbu X sama sumbu Y. Toh, kan V0-nya itu tadi 20 meter per sekon. Berarti harus diproyeksi menjadi V0X dan V0Y. Nah, kalau saya mau dapat V0X-nya, berarti V0 sekali dengan sin atau cos. Kali apa? Nah, dikali cos 30. V0-nya kan 20. Cos 30 Per 2 bukan? Ya, cari buku. Mana screenshot yang kemarin? Wah, hilang. Ya Allah. 1/2/3. Ya, Masya Allah, bagus pergerakannya. Ada ternyata yang tidak cari di screenshot. Jadi 20 kali 1/2 akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 10 akar 3. 10 akar 3. apa? 10 akar 3. 10/3. 20/2 sama 10/3. Itu dulu. Saya kasih gede volumenya. 10 akar 3. Terus V0Y-nya berarti V0 Sin 30. nah, 20 kali 1/2 sama dengan 10. Sampai 10. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita kerja dulu yang bagian A atau mau kerja bagian B dulu. Terserah Ustaz. Mana-mana Ustaz. Oke, yang bagian A dulu. Kalau kita kerja bagian A, jarak maksimum, rumusnya pendek saja sih. E sama dengan V0. V dikali T. Tapi V yang kita pakai adalah kecepatan awal yang di sumbu X. Toh? Berarti 10 akar 3 dikali T. T yang kita maksud di sini adalah waktu ketika bolanya mengudara. Toh? Nah, berarti kalau kita mau cari waktu ketika bolanya mengudara, berarti kita cari ketika bolanya naik, waktu ketika dia naik, sama waktu ketika dia turun. Toh? Waktu bolanya naik, Iya Ustaz. kalau kita mau cari waktu ketika bolanya naik, kita pakai persamaan yang ini nih. VT sama dengan V0 dikurang GT. Toh, yang ini kita pakai saat naik. Ketika mencapai tinggi maksimum, VT-nya sama dengan 0. V0-nya ketika mencapai tinggi maksimum, VT-nya 0. V0-nya 20 meter per second bukan? bukan. 10 akar 3. Bukan. 10 meter per second.
Nah, sebut semua baru betul. Dari 3 jawaban itu, nanti yang paling belakang baru betul. Kenapa 10 yang dipakai? Karena jarak pakai sumbu Y karena ke Karena kan atas. sumbu Y yang anu Ustaz, yang di atas. Jadi waktu mengudara itu membutuhkan kecepatan V di sumbu Y. Ya. Kecepatan awal yang di sumbu Y. Jadi kita pakai yang ini nih. Yang 10 meter per sekon. Dikurang G-nya 10 kali T. 10 T ini pindah ruas ke sebelah sini. Jadi 10 T sama dengan 10. T sama dengan 1. T sama dengan 1 sekon. Lanjut. Kalau saya mau cari yang waktu turunnya, Berarti H sama dengan V0T, terus ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, ingat ketika dia turun jatuh bebas setelah mencapai tinggi maksimum, V0-nya itu sama dengan 0. Toh? iya. Nah, H-nya ini adalah H maksimum. Toh? Iya. Berapa H maksimumnya? Oke lah, kalau kalian belum bisa jawab yang ini, ke sini dulu. 1/2 kali 10 kali T, ini T kuadrat ya. Jadi sama dengan 1/2 kali 10 itu 5T kuadrat. Hanya ini berapa? Hanya Tinggi maksimumnya. tinggi maksimumnya bukan ditanyakan Ustaz. Tinggi maksimumnya yang ditanyakan. Berarti harus dicari dulu yang ini kan? Iya. Nah, cari dulu dah. Kita kerja bagian B. Kalau kita cari yang bagian B pakai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Di sini 0. V0-nya berapa? Ini abang ya. Berapa V0-nya? Pakai yang apa Ustaz? Kan kita cari 10/3. tinggi maksimum. Kalau kita cari tinggi maksimum, V0-nya berapa? 10. Nah, 10. Kurang 2 kali 10 kali H. Sorry, ini ada kuadratnya. Nah, berarti yang ini 2 kali 10 kan 20. 20H. Toh? Nah, Iya. 20H ini pindah ruas ke sebelah sini. Jadi 20H. 20 sama dengan 100. H sama dengan 100/20. H sama dengan 5. Buru-buru banget. 5 meter. Nah, itu yang kita kasih masuk ke dalam sini nih. Iya. Jadi 5 sama dengan 5T kuadrat. Toh? Meter kuadrat. Ya. Nah, berarti ini dicoret. Ini sisa 1 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya sama dengan berapa? 1. Akar T. 1 sekon. Toh? Jadi naiknya 1 sekon, turunnya 1 sekon. Nah, berarti waktu mengudaranya berapa? 2 second. Nah, 2 sekon. Berarti di sini dikali 2. 10 akar 3 dikali 2 sama dengan 20 akar 6. berapa? 20 akar 3. 20 akar 3. 20 akar 3. 20 akar 3. 20 akar 3 meter. Berarti jarak maksimumnya ini adalah 20 akar 3 meter. Tinggi maksimumnya berapa? 5 meter. 5 meter. Nah, oke. Sudah. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Kenapa tadi itu yang S sama dengan V kali T itu 10 akar 3 kali 2? T yang ini kan T mengudara. T mengudara itu adalah hasil jumlah T saat dia naik sama saat dia turun. Oh. Nah, dijumlahkan Mi. Iya. Nah, ini dikali 2. Ada lagi?
yang bagian A ya. Oh, ini T naik, ini T turun. Kelihatan tidak? Oh, udah kelihatan tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Ya. bagaimana itu yang fenol X itu? Kenapa fenol X-nya? Itu yang cos 30. Kenapa pakai cos 30? Atau? Ah, Oh, kenapa anu, pakai? Oh, kenapa pakai cos? Karena ini kan di sini ini sumbu X toh. Yang ini kan sumbu X. Yang naik ke sebelah sini ini sumbu Y. Lihat sudutnya ini kan menempel di sumbu X. Kalau sudut menempel di sumbu X berarti yang kalau kita cari fenol X-nya berarti harus pakai cos. Kalau tidak ditempeli sama sudut berarti pakai sin. Jadi saya ulang, kalau ditempeli sama sudut, ini kan sudut. Berarti terus sudut ini menempel di sumbu X. Kalau sudut menempel di sumbu X, berarti X-nya nanti pakai cos. Kalau tidak ditempeli sama sudut, berarti nanti pakai sin. Nah, ini kan Y-nya tidak ditempeli sama sudut. Ini toh, ini Y tidak ditempeli sama sudut, berarti sin-nya pakai Y-nya pakai sin. Ada lagi? aneh tuh Ustaz. Kalau yang T naik itu bagaimana lagi? Dengarkan ini dari tadi. Kalau T naik, berarti kita pakai rumus yang pertama. Rumus pertama itu VT sama dengan V0 dikurang GT. Kenapa dikurang? Karena dia bergerak naik, gerak vertikal ke atas, toh. Saat mencapai tinggi maksimum, VT-nya sama dengan 0. V0 yang kita pakai di sini adalah V0 Y. Kenapa kita pakai V0 Y? Karena yang membuat benda mengudara adalah kecepatan yang di sumbu Y. Toh? Nah, berarti kita pakai V0-nya Y. Nah, di sini 10 dikurang Y itu 10 dikali T. Ini pindah ruas ke sebelah sini. Jadi 10T sama dengan 10. T sama dengan 1. Yang tidak dipahamnya dari mana? Semuanya Ustaz. Masya Allah. Ustaz, itu YT atau GT? Yang ini. Nah, ini GG. Oh, G. Y-nya saya memang hampir berubah jadi G. Maafkan tulisan ini yang terlalu begitu. Sudah di screenshot? Sabar. Tunggu. Ya, sekira sudah di screenshot. Di grup lah. Kenapa? Nanti nonton ulang juga di YouTube. Ya, silakan nonton ulang juga di YouTube. Dah. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut di soal berikutnya. Soal berikutnya, dari sebuah bukit yang memiliki ketinggian 100 meter, sebuah batu dilempar secara horizontal. Ternyata batu tersebut jatuh di tanah pada jarak 80 meter dari tempat pelemparan. Pada kecepatan berapakah batu dilemparkan? Wah, susah kayaknya.
Hapus dulu ya. Kalau berdasarkan soal itu geraknya benda berdasarkan soal itu lintasan parabolanya menggunakan lintasan simetris, asimetris atau setengah parabola. Window. Simetris. Betul lagi depan itu. Simetris, asimetris atau setengah parabola. Simetris kayaknya suka asimetris. Tahu? Simetris. Ini kan dilemparkan dari sebuah bukit, terus batunya dilempar secara horizontal. Nah, kalau saya gambar, bagaimanakah pembayangannya kalian kalau digambar? Ini misalnya bukitnya nih. Anggaplah ini bukit. Taulah ini bukit kah bukankah, terserahlah. Baru dilemparkan horizontal ke sini misalnya. Toh? Terus kalau dilemparkan begini, bagaimana lintasannya nanti? Simetris berarti. Turun Ustaz. Turun begini. Turun ke bawah. Turun. Ya. Begini. Turun ya. Tidak naik. Oh, tidak bisa. Oh iya, tidak bisa. Kalau begini lintasannya Asimetris. simetris, asimetris atau setengah parabola. Dengan parabola. Asimetris Ustaz. Asimetris. Oh ya Allah, setengah parabola. Dengan parabola saya bilang. Jangan dia Salah. itu sudah setengah itu. Jadi kalau iya, Sari. asimetris ada naiknya, toh? Ada naiknya, ada turunnya. Kalau setengah parabola dia kan cuma turun saja. Ini kan turun saja, Iya. berarti setengah parabola. Bisa? Ya, biasa Ustaz, bisa. Oh iya. Oke. Betul banget. Kalau setengah parabola, terus yang ditanyakan apa tadi itu yang ditanyakan? Astagfirullah. Kecepatan. Oh ya, kecepatan. Ini tingginya 100 meter. Terus jarak dari sini ke sini. Coba 80 meter. Udah soalnya. Ketinggian 100 meter jatuh pada jarak 80 meter dari tempat pelemparan. Oke, kecepatan berapakah batu dilempar? Pada kecepatan berapakah batu dilempar? Jadi yang ditanyakan itu berapa V0-nya? Toh? Pada kecepatan berapakah batu dilemparkan? Nah, kalau setengah parabola, berarti yang saya cari pertama itu adalah T-nya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk jatuh ke bawah? Kalau T jatuh ke bawah, berarti T turun dia yang maksud. Toh, kalau saya cari T turunnya, berarti pakai persamaan yang ini kan, H sama dengan T0T. Nah, kenapa T-nya kecil? T0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Ini kan dilemparkan horizontal. Terus V0 yang di sini kan kecepatan benda di arah vertikal atau di sumbu Y. Toh? Saya ulang nih, ini kecepatannya benda dilemparkan tadi cuma di horizontal saja kan. Baru ini V0 yang ini adalah kecepatan benda di arah vertikal atau kecepatan benda di sumbu Y. Kira-kira berdasarkan penjelasan itu berapa V0 Y-nya? 0. Kenapa bisa 0? Tahu juga. Karena juga Ustaz. Karena kepikiran. Karena tidak tahu. Karena apa sih? Ini toh, misalkan ini panjangnya jalan, ini 2 meter. Panjangnya ini jalan 2 meter. Misal toh, berapa tingginya ini jalan? 0. Nah, kayak begitu juga ini. Ini kecepatannya kan cuma di sumbu X saja. Karena kecepatannya hanya ada di sumbu X. 100 meter. Meter itu bukan kecepatan. Jaraknya. Jadi yang 100 iya. meter ini adalah hanya ya
100, baru V0-nya tadi kan 0, ditambah 1/2 kali G, Kali T kuadrat. Kali 10. Kali ini 10 kali kuadratnya, T. sorry, kali 10 kali T kuadrat. T kuadrat. 100 dengan 2 kali 10, 5. nah, 5 kali T pangkat 2. 5 T pangkat 2. Nanti kan T. terus T pangkat 2 sama dengan 1/5 sama dengan 20. ah 20. 10. Pindah ruas itu kan? Bukan maksud. Iya benar, jadi 100 dibagi 5 Sama dengan T. T pangkat 2. Nah, jadi T kuadrat sama dengan 2 sama dengan 20 tuh. 20. T-nya sama dengan akar Akar 20. akar 20 sama dengan 10. 10. Mana ada akar 20 sama dengan 10? Kalau akar 100. Iya. 5 akar 2. Bukan 5 akar 2 kan? Berapa? Bisa itu diapain? Berapa? Akar 5 kali 10. Akar 5 kali 10. Wah, Tidak. diapain itu? Tidak. 5 Ya, akar 10 akar 2. 2 10 akar 2. 2 akar 5 itu. 2 akar 5 atau 5 akar 2? 5 akar 2 akar 5, saya yakin 2 akar 5. Oh 2 iya. akar Jangan 5. tertipu. Oh iya. Ini Masya Allah. Akar 4 dikali akar 5. Nah, akar 4 ini kan 2. 2 akar 5. 5. Satuannya adalah detik. Toh? Iya. Nah, terus yang ditanyakan adalah berapa kecepatannya ini benda ketika dilemparkan. Kan jaraknya ini di sumbu X adalah 80 meter. Ini yang 80 meter adalah jarak maksimum. Toh? Kalau jarak maksimum rumusnya itu S sama dengan P dikali T. Toh S-nya itu 80. V yang ini, P yang ini adalah yang kita cari tadi, kecepatan benda ketika dilemparkan. Berarti tetap P dikali T-nya. T ini 2 akar 5. Nah. Toh? Berarti Ini sama dengan 80 per 2 kali 5. dibagi 2 Per 2 akar kali 5. 5. T sama dengan 40 akar 5. Nah, rasionalkan penyebutnya. 40 akar 5 kali akar per akar 5. Terus 40 akar 5 sama dengan 5. Sama dengan 40 akar 5 per 5. 5 per 5. Terus sederhananya. Berarti 8 akar 5. Nah, Iya, 8 akar 5. nah itu Buat jawabannya. pikiran. Sudah sampai sini saja. Silakan mau bertanya. Ustaz, Ya, itu G-nya itu nilainya 10. apa? G-nya itu nilainya 10. Iya, G-nya itu nilainya 10. Tidak bisa dirubah. Bisa berubah kalau dikasih tahu di soal. Kalau tidak dikasih tahu di soal, berarti G-nya 10. Kan soal tadi tidak dikasih tahu kan berapa G-nya. Iya, Ustaz. Nah, berarti G-nya kita pakai langsung 10. Kayak begitu saja. Ada yang sudah tahu ini bab berapa? 7 bukan? 7 Bab atau 7. Bab 5. Ya, 6. dari tugas saja. bab 5 ini bab 5. Oh iya. Ada yang punya buku kelas 10, Kak? Fisika kelas 10. Oh saya ada. Iya, kalau Anda punya mungkin Anda bisa tahu di situ sekarang sudah bab berapa.
Jadi gerak parabola itu bab kelima. Bab keenam itu gerak melingkar. Ya, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, Bang, gampang soalnya toh. Susah Ustaz. Gimana Main susahnya kan coba? panjang. Tak susah juga sih, tapi panjang. Panjang kah? Tak putar-putar nanti bakarnya ini Ustaz, tak putar-putar. Putar-putar di. Iya. Mungkin sih. Ya, karena saya dulu kelas 10, saya juga tidak mengerti fisika kok. Baru bagaimana caranya Ustaz jadi guru fisika? Berusaha. Intinya berusaha. Oh, siap. Kalau dulu kelas 10 saya itu lebih prefer ke biologi. Nanti ke sini-sini baru prefernya ke fisika karena guru biologi waktu saya di SMA kurang bagus caranya menjelaskan. Jadi saya pindah ke fisika saja. Sebuah hukum alam. Nah, sebuah hukum alam ya. Itu kan beda-beda persepsinya siswa toh, mungkin ada yang menganggap bahwa tidak bagus cara menjelaskannya. Di kamera. Poal. Ustaz, Ya, itu yang tadi, kalau misalnya apa namanya, di apa, di itu lah, tentukan DP grafik begitu. oh ditentukan bagaimana cara mengerjakannya pakai grafik. Mm-mm. Oh ya, Masya Allah. Yang nomor berapa? Yang ini, atau yang sebelumnya, terserah yang mana Ustaz. Oh, Pemikiran jangka panjang. yang ini atau yang sebelumnya? Yang ini saja Ustaz. Yang ini saja. Mana-mana saja Ustaz. Oh iya, saya hapus dulu. Oh, dia minta clue cara kerja. Oh iya. Sudah dikumpul tugas yang itu kan atau belum? Sebentar malam terakhir Ustaz. Sebentar malam terakhir kan? Iya. Jam 8. Jam 1, jam 8. Tugas pertemuan ke-6 tuh, bukan? Iya, pertemuan ke-6 kata salah. Kecurigaan nanti salah kirim ini. Iya, masa nanti malam terakhir? Tahu lah. Saya yang salah pasang jadwal. Kayaknya salah. Ini kayaknya. Kalau saya yang salah pasang jadwal, kalian beruntung. Harusnya terakhir, tahulah tanggal berapa, tidak ingat. Kayaknya harusnya biasa itu Ustaz. Jadi kalau Bentar, mengerjakan Syah, soal sekarang. ini kita harus membaginya ke dalam dua keadaan, toh? Pertama, T-nya harus kita hitung memang dulu. Jadi yang ini VY, sorry, bukan V0. VY terhadap T, lalu ini Vx terhadap T. Nah, terus yang kita hitung pertama itu tentukan dulu berapa T-nya, T mengudaranya. Cara menentukan T mengudaranya kayak yang tadi. Toh? 2 akar 5. Nah, berarti panjangnya itu satu ini adalah 2 akar 5. Ini juga 2 akar 5. Ingat ya, kenapa dipisah seperti ini? Karena kecepatan di sumbu Y dan kecepatan di sumbu X itu tidak boleh digabung grafiknya. Maksudnya tidak boleh menggunakan grafik yang sama. Boleh digabung tapi garisnya harus berbeda. Mengerti kah? Ngerti Ustaz. Ya. Oke, saya lanjut.
karena yang kita cari adalah besaran yang ada di sumbu X, berarti kita cuma pakai grafik yang ini saja. Toh? Ingat bahwa geraknya benda kalau di sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, apanya yang konstan? Apanya yang konstan kalau gerak lurus beraturan? Kecepatan. Apanya yang konstan? Kecepatan kah? Nah ya, kecepatannya yang konstan. V-nya konstan. Berarti ini V-nya selalu begini garisnya nih. Tidak berubah-berubah nilainya. Mengerti? Ngerti, Ustaz. Sampai Tidak, Ustaz. ini. Nah, ini yang kita cari, V0X. Nah, ingat bahwa luas daerah di bawah grafik itu sama dengan apa? Luas daerah di bawah grafik sama dengan ini kan grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau kemiringannya sama dengan percepatan. Toh? Kalau luas daerah di bawah grafik sama dengan Luas. sama dengan ya sudahlah, sama dengan perpindahannya. Sama dengan perpindahannya. Ketika bendanya bergerak seperti ini, ketika bendanya bergerak dari bukit turun begini, ini yang geraknya yang di sumbu X bolak-balik atau tidak? Ulang nih, ketika bendanya bergerak turun dari atas bukit, ini bendanya di sumbu X bergerak bolak-balik atau satu arah saja? Satu arah saja. Nah, satu arah saja berarti perpindahannya sama dengan jaraknya. Bisa? Bisa. Nah, ingat tadi luas daerah di bawah grafik sama dengan perpindahan, terus perpindahannya sama dengan jaraknya. Jaraknya tadi itu adalah 80 Meter. Nah, luas grafik ini kan bentuknya ya anggaplah persegi panjang toh. Berarti panjang kali lebar. Ini misalnya panjangnya 2 akar 5. Berarti 2 akar 5. Lebarnya ini. Lebarnya V0X. Toh? Baru kayak tadi dah tuh. Cara jawabnya nanti dapat V0X-nya sama dengan 8 akar 5. Seperti itu. Ustaz, masih bingung bagian kenapa dapat 8 akar 5 di V0X, Ustaz. Kenapa dapat 8 akar 5 di V0X-nya? Iya. Ya, yang kayak tadi. Oh ya. Ya tidak apa-apa. Berarti V0X-nya sama dengan 80 per 2 akar 5. Nah, ini 80 sama 2 berarti sisa 40 per akar 5. Baru dirasionalkan penyebutnya, berarti sama-sama 2 akar 5 kali akar 5 per akar 5. Nah, Oh, iya. 2 akar 5 per 5. 40 akar 5 per 5. 40 bagi 5. 8. Nah, 8 bagi 5. Kayak begitu? Iya. Iya. Ini sudah paham, Ustaz.
Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, lanjut mikir Ustaz. Lanjut Ustaz. Oke, ini yang model terakhir. Karena 2 di bawahnya itu soal. Oh iya, saya mau kasih tahu ke kalian tugas. Ada tuh yang tugas. Yang satu bendanya naik, satu bendanya turun. Tak kasih. Ah, kenapa? Yang di depan tulis itu. Soalnya yang kita gambar. Oh, belum saya gambar. Yang mana Ustaz? Yang Ada itu pernah soal yang saya kasih ke kalian di pertemuan sebelumnya yang ada bola naik sama bola turun. Yang batu. bola. Yang batu-batu kan? Yang batu-batu. Batu kah bola kan? Ada Ustaz. Ya. Hati-hati sama soal itu ya. Kenapa? Tidak. Ketemu bolanya. Aduh. Hati-hati Kita sama mau tanya soal yang itu. Kita mau tanya. Itu kan ada koma. Nah itu diambil 2 angka atau 1 angka di belakang koma? Ada komanya. Secukupnya, Pak. Kalau ada komanya, ya terserah kalian mau ambil 1 angka atau 2 angka. Tapi saya prefernya tuh ke 2 angka di belakang koma. Oh, 2 angka. Oke, Ustaz. Oke. Oh ya, itu tadi ya yang saya mau kasih ingat. Yang soal batu-batu itu yang ada naik ke atas sama ada turun ke bawah. Hati-hati sama soalnya. Hati-hati kalau ya warning saja toh. Warningnya karena soalnya begitu modelnya. Warningnya tuh jangan kaget lihat nilainya kalau kalian anggap itu soal mudah. Iya, masih lama kan? Tanggal kumpulnya masih ada 4 hari kayaknya tuh. Yang mana? Tugas yang mana itu, Ustaz? Ada yang Tugas gerak vertikal ke atas. Surat. Tugas gerak vertikal yang pertemuan ke-7. Ustaz kirim di Kita ada kirim di Tidak ada soalnya saya kirim di mana-mana. Soalnya itu saya bikin pas saya mengajar. Jadi kalau kalian mau lihat soalnya, lihat videonya. coba buka. Jadi soalnya itu tidak ada di PowerPoint. Jadi soalnya itu cuma ada pas saya mengajar. Jadi kalau mau lihat lagi mana soalnya, lihat video videonya. YouTube. Apa thumbnailnya, Ustaz? Judulnya. Buka Telegram, saya ada kirim itu. Nah, Oke, itu dan- ada orang kirim di Telegram. Baik. Masya Allah. Ya, supaya Anda tidak terjebak sama soal yang itu, ya maksudnya bertanyalah ke seniornya mungkin. Nah, mungkin saja mereka mengerti. Hah? Kenapa? Tidak, Ustaz. Apa sih? Ya Allah. Oke, saya mulai menggambar. Atau mungkin ada kakaknya yang jago fisika. Nah, boleh tuh ditanya-tanya. Ustaz, Ya, tidak tertarik. apa?
Gambarnya tidak ada. Iya, belum. Saya kasih selesai dulu. Oh. Sabar. Sabar guys. Nah, ya. Karena ada orang yang belum sudah greget, ya. Saya masih mau tulis soal sebenarnya, saya belum mau kasih pindah, makanya saya belum kasih lihat papan tulis. Tunggu dulu ya. Ya, Ustaz. Nah, oke, sudah. Oke, ini gambarnya. Jadi ada bola dilemparkan dari puncak gedung, bukan puncak ya, atas gedung lah. Dari gedung yang tingginya itu dari permukaan tanah adalah 25 meter. Kecepatan awalnya adalah 40 meter per sekon dengan sudut membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. derajat terhadap sumbu X. Nah, yang ditanyakan di sini yang pertama, berapa T mengudaranya? Toh? Kalau mau mencari T mengudaranya, berarti kita cari T-nya saat dia naik. Itu dulu. Ya, T-nya saat dia naik sama T-nya saat dia turun. Toh? Kalau berdasarkan gambarnya ini lintasannya berbentuk apa? Kenapa Ustaz? Berdasarkan Lintasannya berbentuk ini lintasannya berbentuk apa? Simetris. Tetris. Karena dia naik baru turun. Naik baru Turun. Turunnya sampai sini Turun. saja, Kak? Ya. Sampai bawah Ustaz. Sampai bawah. Berarti kalau sampai sini simetris atau tidak simetris? Asimetris. Berarti ini lintasannya asimetris ya. Oh iya Ustaz. Nah, oke. Kita mulai T mengudaranya. Berarti kita hitung dulu T naik. Kalau kita cari T naiknya, berarti pakai persamaan apa? Pakai persamaan apa? Tidak ingat Ustaz. Oke. VT sama dengan V0 kurang GT. Nah, oke. VT-nya ketika mencapai tinggi maksimum 0 sama dengan V0-nya 40 meter per sekon. 40 meter per sekon kurang 10 sama dengan T. Tunggu dulu. Berapa V0-nya? 40 meter per sekon. Tunggu dulu. Ini 40 meter per sekon. Ini V0 di sumbu apa? Ini Di sumbu apa? Iya. Ini di sumbu Y. Ini 40 meter per sekon di sumbu apa? Oh, X. Sumbu X. Seperti 10. Dulu Venom. Ini 40 kali sin atau cos? anu apa? Kos. Kos Nah, 30. berapa nih hasilnya? Seper 2 akar 3 tadi. Akar 3. Terus? Seper 2 akar 3. 20 akar. Kali 40. 20 akar 3. Nah, 20 akar 3. Lanjut, kalau V0Y-nya. Berarti 40 kali sin. 20 meter per sekon. Sin seper 2, jadi 40 bagi 2. Toh? 40 kali seper 2 dapatnya 20. Toh? Nah, berarti V0 yang kita pakai 20 akar berapa? 20 akar 3. 20 saja. Kenapa? 20 saja. Pertanyaan dan Iya, kan V0Y yang dipakai di sini. Iya. iya Ustaz. Kali 10 dikali T. Nah, 10 T pindah ruas. 10 T sama dengan 20. T sama dengan 20 per 10. T sama dengan 2. 2. Oke, 2 meter lagi. 2 second.
Kalau saya mau cari T saat dia turun pakai persamaan H sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 GT. T kuadrat. Kuadrat. 1/2 GT kuadrat. Hanya adalah ketinggian maksimum. Toh? Nah, berapa ketinggian maksimumnya? 40 Ustaz, bukan? Bukan. Jadi kalau mau cari tinggi maksimumnya pakai dulu cari dulu ini C-nya bagian C. Oh, yang ditanya itu, Ustaz. Iya. Dan cari yang bagian C ini apa? Pakai persamaan yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G H. Toh? Nah, ini kalau ketika mencapai tinggi maksimum, VT-nya sama dengan 0. V0 kuadratnya berarti 20 pangkat 2. dikurangi 2 kali H. Toh? 20 H-nya pindah ruas jadi 20H sama dengan 400. H sama dengan 420. H sama dengan 20. H sama dengan 20 sama dengan meter. Oh, nah ini yang kita kasih masuk ke dalam sini jadi 20 sorry. Bukan salah. Nah ini kan tingginya dari sini nih, ini kan naik ke sini, tingginya itu adalah 20 meter. Berarti 25 tambah 20 sama dengan 45. Ini adalah diukur dari Jadi tanah. 45 hanya. Toh, amaks yang kita maksud ini adalah yang diukur dari tanah. Berarti kalau diukur dari tanah harus ditambahkan dengan tingginya gedung. Toh? Iya. Nah, berarti yang kita kasih masuk ke dalam sini adalah 45. 45. Ini hamaksnya gedung. Jadi sama dengan 45 meter. Ini bagian 3. 0 ditambah 1/2 kali 10 kali T kuadrat. Tah? 45 1/2 kali 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 45/5. Nah, 45/5 berapa? 9. Akar 9. Ya, ini Akar 9. T sama dengan akar 9. iya, akar 9 berapa? 3. Abu Ustaz? Akar 9 berapa? 3. 3. Nah, 3. Jadi T mengudaranya hasil jumlah antara T naik sama T turun, toh? Iya. Nah, kalau T ya, jadi T mengudaranya sama dengan berapa? 5 sekon. 2 ditambah 3 dapatnya 5 sekon. Jadi kalau kalian perhatikan, jadi perbedaannya antara lintasan simetris sama asimetris, jadi kalau yang simetris itu waktu naiknya sama waktu turunnya itu sama nilainya. Kalau kalian perhatikan tadi di soal yang paling pertama tuh, jadi waktu naiknya kan tadi itu yang soal paling pertama di sini 1 sekon, waktu turunnya juga 1 sekon toh. Nah kalau yang asimetris, waktu naiknya sama waktu turunnya itu pasti berbeda, karena beda panjang lintasannya. Nah, kalau yang simetris tadi karena sama panjang lintasannya yang naik sama yang turun, berarti T-nya nanti saat naik sama saat turun sama juga nilainya. Mengerti kira-kira? Ngerti Ustaz. Nah, jadi kalau misalnya ada lintasan yang simetris begini, kita sudah hitung T naiknya 2 detik. Toh, berarti T turunnya berapa detik? 2 detik juga. Nah, 2 detik. Berarti saya cukup hitung saja T naiknya untuk mendapatkan T mengudaranya toh. Karena T mengudaranya itu saya tinggal kali 2 saja yang ini. Karena T turunnya kan itu juga.
Mengerti Kak? Mengerti. Nah, kecuali kalau lintasannya asimetris. Kalau asimetris harus dihitung dua-dua memang. Nah, begitu. Nah, makanya saya kasih pisah antara simetris sama asimetris. Kalau simetris, satu kali saja kita menghitung T naik saja, kita bisa tentukan T mengudara. Tapi kalau asimetris, kita harus hitung T naiknya sama T turunnya untuk menentukan T mengudaranya. Seperti itu. Nah, ini silakan di screenshot. Tunggu Ustaz. Aduh, kirim di grup A nanti. sama C ya. Ustaz, ini video di-up di YouTube Ustaz. Ini video. Yang ini tuh, Iya, yang Ustaz. ini. Iya. Iya, Ini apa? upload. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, sudah saya hapus. Ini baru A sama C yang selesai ya. Masya Allah. Papan tulis pendek begini. Jadi Kira sudah saya habis. minta tolong ke kalian yang sekarang lagi masuk di Meet, kasih tahu temannya, mohon peduli sama tugas-tugasnya. Toh? Karena kalau sudah lewat remedialnya, saya tidak buka lagi perbaikannya. Jadi kalau kosong, ya kosong terus. Oke, bagian ini adalah jarak maksimum. Kalau jarak maksimum berarti S sama dengan V dikali T. V yang kita pakai di sini kecepatan di sumbu apa? Sumbu X. Nah, kecepatan di sumbu X tadi itu adalah 20 akar 3. 2 akar 3. Kalau T-nya itu T apa? T naik atau T turun? T. T yang di sini T naik atau T turun? Jumlah kayaknya, bukan jumlahnya tadi Ustaz, 5 itu. Kenapa? Saya ulang nih, kan P yang kita pakai di sini kecepatan awal di sumbu X. Kalau T di sini adalah waktu yang kita pakai di yang pas saat naik atau pas saat dia turun? Naik. Pas? Naik. Pas naik sama pas turun, jadi hasil jumlahnya. Bisa sebutkan tadi Ustaz. Yang mudah. Iya, saya kan cuma diam-diam dan tidak bilang saya iya atau salah. Iya Ustaz. Marah ya, jangan takut. Jadi P yang kita maksud di sini adalah P mengudara ya, P mengudara. Oke, jadi 20 akar 3 dikali 5 berarti hasilnya sama dengan 100 akar 3. 100 akar 100 akar 3. ya, 100 akar 3. Apa satuannya coba? Meter. Meter. Masya Allah. Ingat ya. Meter per sekon, meter per sekon. Hah? Tidak. Meter. Kan ada waktu. Meter? Itu. Kan jarak. Oh iya, meter. Kalau jarak satuannya meter. Iya Ustaz. Oke. Kan bagian C sudah dikerja, yang terakhir bagian D. Yang bagian D itu P saat menyentuh Tanah. Nah, kalau kita mau mencari V saat menyentuh tanah, berarti kita harus cari VY-nya. Terus kita harus cari Vx-nya juga. Nah, setelah kita dapat VY dan Vx-nya, baru kita pakai V sama dengan akar VY kuadrat, VY kuadrat, Vx kuadrat, Oke.
Bentar. Nah, ini. Nah, tadi kan kalau geraknya benda di sumbu X, itu kan geraknya gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, berarti Vx-nya itu tidak berubah-berubah. Jadi kecepatan awalnya ya segitu terus. Berarti Vx-nya itu sama dengan tetap 20 akar 3. Nah, V-nya ini karena bergerak di sumbu Y, maka geraknya benda adalah gerak lurus berubah beraturan. Bagaimana saya caranya tentukan V-nya? Saya pakai persamaan pertama. Kalau persamaan pertama itu persamaan yang mana coba? Kurang PT. Apa? Bukan. PT sama dengan V0 tambah AT. AT, tapi karena ini kan geraknya gerak vertikal, berarti diganti GT ya. Bisa? Bisa, Ustaz. Oke. Ini yang kita ambil adalah ketika dia bergerak turun. Toh, karena yang ditanyakan saat menyentuh tanah. Kalau saat menyentuh tanah, bendanya bergerak naik atau saat bergerak turun? Saat bergerak turun. Nah, saat bergerak turun lah. Ya, jadi kalau saat bergerak turun berarti gerak jatuh bebasnya yang kita hitung. Kalau gerak jatuh bebasnya berarti positif G. Toh, bisa? Nah, yang tidak paham gerak ini, yang saya maksud ini ada di pertemuan sebelumnya yang hari Selasa juga. Lalu. Jadi ketika dia bergerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0 ditambah G. G-nya itu 10. T-nya berapa? Bukan. Ini kan yang tadi saya bahas untuk yang ini, rumus yang ini yang kita pakai saat bergerak jatuh bebas toh. Berarti T-nya yang ini adalah T yang mana? Yang kita pakai. Turun. Yang pas apa? Turun. Nah, pas turun. Berarti T-nya sama dengan berapa? Berapa tadi itu ya yang turun? Wih, berapa wih? 3. Nah, 3. 3, Ustaz. Iya, 3. Berarti PT-nya dengan berapa? PT sama dengan 30 Nah, 30 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan yang ini. Nah, baru pakai rumusnya. P sama dengan akar Px berat berarti 20 akar 3 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2. Akar 20 akar 3 pangkat 2 berapa hasilnya? Apa, Ustaz? 20 akar 3 pangkat 2 sama dengan berapa? Sembilan ratus bukan Ustaz? Bukan. 400 akar 3. Masa akar 3-nya enggak kena kuadrat? 400 akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 3. Nah, terus? 200 tambah 900. 200 bukan? Akar 2100. 1200. Nah, 1200. Ada juga yang kencang menghitungnya. Maka Dengan 1100. Nah, berapa itu? Nah, ini kalau diubah ke dalam bentuk itu, bentuk akar. Ini sudah bentuk akar sih. Maksudnya bentuk yang itu. Nggak ada angkanya di luar. Ini berapa kali akar berapa kali akar berapa? 21 kali 100. Ya, betul. Akar 100 dikali akar 21. Berarti sama dengan berapa? 10 akar 21. 10 akar 2. Nah, itu jawabannya. Sudah, Mito?
Ya, silakan bertanya yang mau bertanya. Dan tanya, Ulang yang 20 akar 3 pangkat 2. oh yang 20 akar 3 pangkat 2, begini nih. Kalau 20 akar 3 pangkat 2 berarti ini nanti jadinya 20 pangkat 2 dikali akar 3 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu 400. Akar 3 pangkat 2 berarti akar 3 kali akar 3, atau akarnya dicoret saja sama pangkatnya, berarti 400 kali 3. Nanti dapatnya segini. Betul, Ustaz. Ini dapatnya waktu SMP kelas berapa? Apa Ustaz? Yang materi Kelas begini. 9. Oh, kelas 9. Kelas 9 ya. Oke. Jadi ingat ya, materinya fisika itu masih berhubungan dari materi sebelumnya, karena yang materi ini masih materi vektor nih. Kalau kalian lihat rumusnya. Jadi mungkin saja ada soal yang saya angkat ada hubungannya nanti sama materi sebelumnya. Mungkin. Itu sudah kos. Ya, yang kos-kos tadi itu vektor juga toh. Ada yang mau bertanya karena sudah Kalau kan disuruh bikin soal yang remedialnya itu Ustaz. Terus soal kok ada yang salah Ustaz. Jadi diganti bagaimana itu Ustaz? Oh, bagaimana cara digantinya? Iya kan salah kunci jawaban saya. Ustaz. Ganti langsung terubah itu. Langsung Berarti- diganti. Untuk tidak remedial yang kemarin. Cara menggantinya begini ya. Jadi buka formnya, baru cari itu yang soalnya. Soal yang kemarin saya sudah delete. Sorry. Jadi kalau kalian misalnya mau buka yang ini toh form yang ini. Jadi klik kanan, baru open in new tab. Nah, baru di sini langsung edit kalau mau diedit. Misalnya mau diubah jadi apa begitu. Ini mau diubah atau bagaimana kah? Berarti diubah dikirim ulang Ustaz. Yang diubah tidak dikirim ulang, cuma kasih tahu saja ke saya, bilang sudah saya ubah Ustadz. Sudah. Oh iya Ustaz. Kalau ada yang bertanya misalnya, Ustadz belum berubah nilainya, saya Ustadz sebenarnya sudah berubah, mungkin di kalian tidak kelihatan nilainya atau bagaimana, saya tidak tahu. Ustaz, ternyata sudah saya ubah Ustaz. Ternyata Google Form ku sudah saya ubah, kan kita sudah ubah toh. Sudah Anda ubah terus? Sudah nih, terubah toh itu. Tapi enggak tahu kalau kita sudah nilai kembali atau belum. Itu kan saya tulis di situ kalau Anda sudah saya mungkin juga ada lupa tulis. Jadi kalau Anda sudah ubah, kasih tahu ke saya supaya saya ubah kembali nilainya. Oh iya Ustaz. Ya, seperti itu. Mohon maaf. Saya lihat pasal pasalnya. Nggak bisa. Nggak bisa lah, ngarep. Musik nilai fisika itu Ustaz. Tidak kelihatan passwordnya.
Kan kelihatan jadi Saya kasih lihat perubahannya. Jadi yang remedial, nilai yang kalian dapat setelah remedial kembali ke nilai standar ya. Mohon maaf. Ini kayak begini, misalnya yang sudah remedial itu saya isi yang bagian kolom ini nih. Nah, kolom yang ini mungkin tidak kelihatan di kalian atau bagaimana, Kak? Ini kayak yang Anissa Tri Rahmawati ini sudah berubah. Yang sudah perbaiki ini. Terus saya kasih lagi komen. Ini tuntasnya 71 kan Ustaz? Siapa namanya Anda? Bukan Ansar kayaknya. Ansar. Oh iya Ustaz, sudah saya perbaiki itu. Siapa namanya Anda? Oh iya, maaf. Ansar biasa. Al-Falak Ustaz. Pantas salah server. Belum perbaiki itu Ustaz. Salah beri opsi kau. Sudah saya perbaiki. Ini Perbaikan ada keterangannya nih, ada semua keterangannya tuh. Siapa tadi yang sudah perbaiki? Kita bikin soal ikut contohnya Ustaz. Jangan Ustaz kasih perkalian gitu contohnya. Hah? Angkanya yang diubah saya tuh nggak boleh mirip soalnya sama Ustaz. Boleh juga. Iya, nggak boleh mirip. Nggak boleh. Siapa tadi yang sudah perbaiki punyanya? Ansar Adiwiasa. Saya Ustaz Ansar Adiwiasa. Al-Falak. Nomor 4 tadi. Ini Anur. Oh iya. Ini. Iya itu. Itu ya, salah beri opsi kau Ansar. Anda sudah perbaiki? Iya, sudah saya ganti. Oh iya. Anda sudah ganti? Iya, sudah saya ganti. Ya, kita lihat soalnya Ansar. Iya. Tapi nomor berapa itu yang angka penting kalau tidak salah. Iya, kelihatan jika. Ya, Lodi. Kita buka. Oh, nggak bisa isi sebelum Anda hapus. Oh, bisa, Pak. Yang ini kah? Nah, iya, yang itu, Ustaz. Yang kita bilang cuma boleh ada 2 angka di belakang koma. Ini gampang soalnya. 2,4. Ini salahnya apa kemarin? 3 angka di belakang koma, Ustaz. Oh. Kelebihan. Ya. Saya tidak ingat. Ansar dia. Iya. Anda salah beri harusnya karena harusnya berakhir di 1/100 perbaiki. Oh iya. Anda kelebihan mungkin waktu itu. Oke dah. Iya, Ustaz. Ada lagi yang mau komplain? Misalnya belum diubah nilainya saya, ya kasih tahu memang. Ada memang yang belum saya ubah karena belum melapor kayak begitu. Tinggal lagi. Tugas kelima apa juga Ustaz? Belum dikasih masuk. Tugas keberapa? Kelima. Iya kah? Andi Ahmad di. Ini Anda sudah perbaiki kak? Belum Ustaz. Oh ya. Tugas ke ini. Tugas yang ini kak? Itu belum ada remetnya kan Ustaz? Yang Ahmad tanya tadi itu yang tugas yang grafik itu toh? Ini
Yang ini kah? Saya kirimnya nilainya Ustaz. Iya, yang grafik-grafik itu tuh. Iya Ustaz. Ini sudah. Kelihatan ini ada, sorry. Nah, itu nilainya temannya Anda. Sudah. Nilainya itu belum dikerjakan. Ini nilainya. Kan Anda kirimnya ke saya. Kalau Anda kirimnya ke e-learning, ya kayak begini nih modelnya. Kalau Anda kirimnya ke saya, nah begini modelnya, belum dikerjakan. Tapi kalau Bukan, anu kayak ini bawah nama aku Ustaz. Andi Itu Andi Ahmad. Ahmad. oh, Andi Anda Ahmad, namanya. bukan Ahmad Darmi. Ahmad Oh, Anda bukan. yang ini. Ah ya, ini kita hapus. Pindah ke sini. Sorry. Saya suka Dapat nilai cuma-cuma. Tidak cuma-cuma juga karena dihilangkan. Nah, ini yang belum kumpul. Noh, ini juga setelah peduli sama tugasnya kalian. Kepalanya jangan kita. Ingat ya, karena kita tidak tatap muka sampai akhir ini, berarti begitu. Saya tidak tahu. Kalau kalian tidak peduli sama tugasnya, ya sudahlah. Oh, berat nanti benar tugas Ustaz, tidak ujian semester kan? Mungkin saja. Hanya lihat nilai tugas saja, tergantung nanti. Karena ribet kalau mau CBT. Oh, feedback nih ada yang bisa. Berarti ujiannya pakai learning kau Ustaz. Kalau ujiannya pakai e-learning berarti berat server. Kalian saja mau absen kemarin waktu mau di e-learning, toh saya suruh absen di e-learning, banyak yang tak putar-putar. Bagaimana kalau kita mau pakai CBT e-learningnya? Kecuali kita pakai Google Form. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti tugas yang batu itu dikirim di e-learning juga Ustaz? Tugas apa? Tugas yang batu itu. Satu. Yang itu bertemu Kan itu. bola. Ah, di sini dikirim di pertemuan ke-6. Bukan, pertemuan ke-7. Sorry. Ketujuh. Baru yang sebelumnya. Apa? Wih, kenapa saya taruh jam 8 di sini? Woi, beruntunglah kalian. Oh iya, karena waktu itu kita belajarnya jam 8 di. Iya. Ah, ya benar. Ya Ustaz, malam belajar Ustaz. Ya berarti nanti jam 8 baru terakhir dikumpul tugasnya. Kalau yang batu-batu itu supaya bagus kelihatannya di e-learningnya kalian kayak begini toh sudah jadi hijau, kalian kirimnya ke sini. Kayak begitu saja. Supaya maksudnya tidak lebih banyak lagi habis kuotanya kalian. Saya selesaikan dulu pelajaran hari ini. Terima kasih. Nanti videonya ini saya upload kok di YouTube. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustadz, saya lah tadi bahan Ustadz. Oh, yang itu tadi yang bertanya. Iya Ustadz, cuman untuk tidak baca dia punya chat. Iya, karena lagi tidak lihat laptop toh. Karena laptopnya harus siarkan kamera, maksudnya harus kasih lihat kamera begini. Mungkin tadi bencana sama kasih tahu. Oh itu saya ndak hafal toh, saya ndak hafal suara. Susahnya suara itu mau dihafal. Rumus saja dihafal susah, apalagi suara. Ya asik. Ya,